Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyudi dari kelas 4D Syasha Syariah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian semester genap. Tugas ujian akhir semester genap mata kuliah statistik, yaitu tentang pengertian statistik, tujuan statistik, kegunaan, manfaat, jenis-jenis data, populasi, sampel, sensus, dan sampling. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian statistika adalah pengetahuan yang mempelajari cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan data, penganalisaan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis yang dilakukan. Salah satu ilmu yang mendasari mempelajari statistika adalah peluang dan probabilitas. Adapun tujuan dari statistik yaitu mengukur, mendeskriptif, serta juga menerangkan data mengenai populasi yang diteliti atau diselidiki, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami, untuk dapat menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis tersebut dapat digunakan atau membantu dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, untuk dapat menyediakan suatu estimasi atau model mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang diselidiki. Adapun kegunaan statistika menurut Agus Irianto tahun 1998 adalah membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang diteliti. Yang kedua, membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain atas objek yang diteliti. Adapun manfaat dari statistika adalah dalam kehidupan sehari-hari. Statistik berperan ialah sebagai penyedia bahan atau juga keterangan dari berbagai hal untuk diolah serta juga ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, statistik berperan ialah sebagai penyedia alat untuk dapat mengemukakan ataupun menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah tersembunyi dalam angka. Dalam ilmu pengetahuan, statistik berperan sebagai alat analisis juga interpretasi diri data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga akan dapat disimpulkan data. Adapun jenis-jenis data tergolong secara garis besar ada dua, yaitu data kategoris dan data numerik. Data kategoris terbagi atas data nominal, yaitu mewakili unit diskrit dan digunakan untuk melabeli variabel yang tidak memiliki nilai kuantitatif, misalnya mengenai jenis kelamin, warna rambut, dan lain sebagainya. Kemudian ada data ordinal dengan skala ordinal, urutan nilai ada hal yang penting dan signifikan, tetapi perbedaan antara masing-masing tidak terlalu diketahui, misalnya bagaimana perasaan seseorang. Kemudian skala ordinal biasanya berupa ukuran konsep non-numerik, misalnya kepuasan, kebahagiaan, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu data numerik. Data ini memiliki arti ukuran seperti tinggi badan, berat badan, IQ, dan tekanan darah seorang. Data numerik dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, data diskrit, yaitu sinonim untuk kata diskrit meliputi terputus, terpisah, dan berbeda. Kemudian ada data kontinu, yaitu data kontinu itu mempresentasikan pengukuran nilai yang mungkin tidak dapat dihitung dan hanya dapat dijelaskan menggunakan interval pada garis bilangan real. Atau dengan kata lain, data kontinu mengacu pada jumlah kemungkinan pengukuran yang tidak tetap antara dua titik realistis. Contohnya berat bayi yang baru lahir, kecepatan angin harian, suhu freezer, dan lain sebagainya. Data interval yaitu mewakili unit terurut yang memiliki perbedaan yang sama. Oleh karena itu, kita bicara tentang data interval ketika kita memiliki variabel yang berisi nilai numerik yang diurutkan dan di mana kita mengetahui perbedaan yang tepat antara nilai-nilai tersebut. Misalnya suhu derajat
Celcius dalam suatu ruangan. Data rasio, yaitu skala rasio memberikan banyak kemungkinan dalam hal analisis statistik. Variabel-variabel ini dapat ditambahkan, dikurangi, dikalikan, dibagi. Adapun contoh dari variabel rasio ini yaitu tinggi, berat, durasi. Ada yang selanjutnya populasi, yaitu diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian untuk diteliti. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas merupakan kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Contohnya populasi bebek dalam kandang, jumlah siswa kelas 12. Kemudian ada populasi tak terbatas, merupakan kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di dalam suatu wilayah yang ditempati. Contohnya populasi bintang di angkasa, jumlah sel darah manusia, biasanya dilambangkan dengan huruf kapital yaitu N, misalkan N. Kemudian ada sampel yaitu dilambangkan dengan huruf kecil yaitu N. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berisi elemen-elemen. Jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka diambil suatu contoh atau sampel dari populasi yang akan diambil sebagian kecil-kecil dari elemen tersebut untuk mewakili karakter elemen populasi. Kemudian sensus dan sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data tersebut diperoleh merupakan hasil pengolahan sensus, disebut sebagai data yang sederhana atau true value, atau sering juga disebut parameter. Contohnya hasil sensus penduduk pada tahun 1981 memberikan data sebenarnya mengenai penduduk Indonesia. Kemudian sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan atau estimate value. Jadi jika dari 100 perusahaan hanya akan diselidiki 10 saja, maka hasil dari penyidikan merupakan suatu perkiraan. Misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah modal, perkiraan jumlah produksi, perkiraan rata-rata modal, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelebihan sampling dibandingkan dengan sensus, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan cara sampling membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit, tenaga tidak terlalu banyak, memerlukan waktu yang lebih cepat, dan dapat menghasilkan cakupan data yang lebih luas serta terperinci. Beberapa jenis sampling yaitu ada sampling acak, simple random sampling, multi-stack random sampling, cluster random sampling, dan banyak lagi yang lainnya. Saya rasa sekian video ini saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.